walastu bi khairikum. Fa in akhta'tu faqawwimuni. Kalau misalkan aku salah, maka tolong diluruskan. Kalau misalkan aku benar, maka silahkan kalian dukung. Itu perkataan seorang khalifah setelah Rasulullah SAW, yang dimana para sahabat berijma' tidak ada yang lebih mulia lagi selain Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Bahkan Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lainnya telah ridha terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Akang-akang, teteh-teteh yang Allah muliakan, tentunya Anda juga nggak bakal lama berada di Indonesia. Ya, mungkin hanya sampai akhir Ramadan saja ya. Tapi ada kemungkinan ya nambah beberapa hari, 3 atau 4 hari sampai Idul Fitri, tergantung nanti jatah visanya seperti apa. Dan tentunya kepulangan anak ke Indonesia pasti ada maksud. Dan ada tugas dari kampus untuk nyari judul buat nulis. Ya, kalau Ustadz Saiful atau Ustadz yang lain yang sudah sering menulis, mungkin tidak perlu jauh-jauh nyari judul sampai pulang ke Indonesia gitu. Ya biasanya kalau pulang ke Indonesia ini ada acara lain. Itu liburan, kangen sama keluarga, intinya sih itu. Ya, mudah-mudahan dengan pulangnya Ana bisa sedikit bermanfaat untuk PTQ, amin. Dan juga mungkin di antara antum yang mau menyetorkan beberapa hafalatnya ke Ana, baik itu yang berkaitan dengan hadits arba'in ataupun matan-matan yang lain, silahkan ya. Matan Tuhfatul Atfal, Al-Jazari atau yang lainnya, mangga silahkan. Kita sama-sama saling melengkapi kekurangan kita masing-masing. Dan akang teteh yang Allah muliakan, tentunya di hari Jumat yang mulia ini Ana akan menyampaikan sedikit cerita tentang seorang khalifah yang terkenal di zamannya dan sudah terbukti para ulama menyebutkan beliau berkuasa selama 23 tahun dan keadaan kondisi rakyat ketika itu sangat tentram dan aman luar biasa. Khalifah ini mungkin sudah sering didengar ya, walaupun jaraknya dari kehidupan Nabi SAW itu sudah terpaut sekitar kurang lebih hampir 500 sampai 600 tahun. Tapi karena Khalifah ini bergaulnya sering sama para ulama, akhirnya dia memiliki perangai yang luar biasa. Itulah dampak dari ilmu ya. Jadi seburuk apapun, sekuat apapun yang mereka punya sebelumnya, walaupun mereka keturunan khalifah, walaupun mereka keturunan orang yang bukan orang soleh, tapi ketika mereka bergaul dengan seorang ulama, ketika mereka banyak mengambil ilmu dari ulama, akhirnya mereka pun mendapatkan kebaikannya dari para ulama. Dan perlu kita ketahui bahwasannya para khalifah zaman dahulu itu memang sudah sengaja dititipkan oleh orang tuanya di pesantren seperti halnya kita. Umar bin Abdul Aziz, tapi ini bukan tema cerita kita. Umar bin Abdul Aziz itu ketika waktu kecil beliau dititipkan di kota Madinah dengan seorang guru yang bernama Saleh bin Kaisan. Jadi memang sudah kebiasaan para orang tua zaman dahulu nyantriin anaknya di kota-kota atau tempat-tempat yang jauh, apalagi di kota Madinah. Jadi karena terkenal kota Madinah dan Mekah sebagai kota sumbernya ilmu, akhirnya para khalifah pun banyak dititipkan di sana. Umar bin Abdul Aziz itu memiliki guru seorang saleh yang bernama Saleh bin Kaisan. Kalau kita baca sirahnya Saleh bin Kaisan, itu dia baru tobat ya, baru fokus untuk bisa belajar itu pada umur sekitar 90 tahunan. Jadi Allahu a'lam, para ulama menyebutkan ketika Saleh bin Kaisan berumur 95 tahun baru dilantik menjadi seorang guru Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ketika itu sangat terpana dengan keilmuan Saleh bin Kaisan ini. Ya, kita dari Saleh bin Kaisan bisa ambil pelajaran bahwasanya menuntut ilmu dan juga menyebarkan ilmu tidak mengenal umur ya. Seorang tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in seperti Saleh bin Kaisan yang umurnya udah di atas 90 tahun
masih bisa menyebarkan kebaikan, apalagi kepada seorang anaknya calon khalifah kaum muslimin. Nah, di zaman Abbasiyah ada seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Mungkin pernah dengar atau sering dengar Harun ar-Rasyid, atau ada di antara antum yang namanya Harun? Nggak ada ya, adanya Amirul Mukminin. Jadi namanya Harun ar-Rasyid, berkuasa terhadap kekhalifahan kaum muslimin itu Abbasiyah selama 23 tahun. Pernah suatu ketika beliau mengundang seorang ahli ilmi atau seorang ulama ahli hikmah ke istananya, dan beliau Harun ar-Rasyid meminta nasihat kepada ulama ini, dan ulama tersebut merupakan ulama yang sangat terkenal yang bernama Ibnu Sammak. Ada yang tahu Ibnu Sammak itu artinya apa? Sammak, samakun itu artinya apa? Samakun ikan. Kalau sammak tukang ngalah lauknya. Tukang ngalah lauk, sammak ya, namanya seperti itu. Tapi beliau seorang ulama. Bayangkan seorang ulama yang memiliki jiwa yang sangat besar, terkenal ya, dan Harun ar-Rasyid juga memiliki jiwa yang sangat besar, terkenal, saling bertemu. Kedua jiwa ini bertemu, kemudian Harun ar-Rasyid bertanya kepada Ibnu Sammak, "Wahai guruku, berilah kepadaku nasihat." Kemudian Ibnu Sammak bilang kepada para pelayan yang ada di situ untuk mengambilkan air. Ya. Akhirnya para pelayan pun mengambilkan air. Fungsinya apa air tersebut? Ya untuk diminum, gitu kan. Jadi diambilin air 2 gelas untuk Ibnu Sammak dan juga Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika Harun ar-Rasyid mempersilahkan Ibnu Sammak untuk meminum, udah diambil gelasnya, Ibnu Sammak kemudian melarangnya. "Wahai Khalifah, tunggu dulu, jangan engkau minum. Aku mau bertanya kepadamu, bagaimana kalau misalkan engkau sedang berada di padang pasir, atau ketika engkau dilanda kemarau dan engkau sangat membutuhkan air ini. Soalnya kalau engkau tidak minum air ini, engkau akan dehidrasi, engkau akan sakit. Dan tidak ada orang yang mau ngasih air ini kepadamu kecuali dengan harga yang pantas untuk dibayar. Kira-kira menurut Anda, wahai Khalifah, berapa harga yang pantas untuk segelas air ini ketika Anda sedang membutuhkan air tersebut?" Khalifah Harun ar-Rasyid termenung kemudian menjawab, "Aku akan memberikan setengah dari kekuasaanku." Ibnu Sammak nggak kaget, ya, hanya mendengarkan jawaban seorang khalifah seperti itu, ya bisa jadi masuk akal lah, ya. Dan kemudian Ibnu Sammak mempersilahkan khalifah untuk meminum airnya. "Silakan Anda minum airnya, wahai khalifah." Nah, setelah diminum, Ibnu Sammak berkata kepada khalifah, "Wahai khalifah, Anda sekarang telah meminumnya. Tapi sekarang ada pertanyaan yang kedua bagi Anda, yaitu ketika Anda telah meminum air tersebut, ternyata Anda mengetahui ketika Anda minum air tersebut itu air yang beracun, air di mana ketika kita minum akan menyebabkan penyakit pada diri kita, ya. Anda tidak bisa pipis. Bahkan setelah Anda tidak bisa pipis, nyawa Anda akan terancam. Jadi nggak bisa ngeluarin urin. Urin itu kan air seni atau air kencing. Itu problemnya, dan akan menyebabkan kematian. Nah, ketika Anda tahu bahaya dari air yang Anda minum ini, apa yang Anda lakukan, wahai khalifah? Ketika ada mungkin seseorang yang akan menyembuhkan Anda dan dia akan memberikan syarat kepada Anda, berapa harga yang Anda akan bayar? Kemudian khalifah ini berkata, "Aku akan memberikan setengah kekuasaanku lagi." Bayangkan kalau misalkan dalam 2 kejadian ini seorang khalifah memberikan seluruh kekuasaannya, maka dia sesungguhnya tidak akan punya kekuasaan lagi. Tapi Harun ar-Rasyid berkata demikian tentunya bukan karena lebay, bukan karena hiperbola, bukan karena ingin dilebih-lebihkan, bukan. Beliau adalah seorang khalifah yang punya kekuasaan, yang punya kehidupan ketika itu, yang punya
kemewahan, yang udah merasakan semuanya, dan tentunya beliau jawab kedua hal yang telah ditanyakan oleh Ibnu Samak itu dengan ilmu, bukan dengan perkataan yang omong kosong apalagi bercanda. Ya. Jadi bukan hiperbola. Karena beliau tahu bahwasannya kehidupan yang Allah berikan kepadanya itu sangat penting, dan tentunya mungkin ketika ditanya hal seperti itu beliau belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia rela untuk memberikan full semua kekuasaannya untuk orang yang telah menyelamatkannya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita yang sangat pendek ini, ya, bahwa kehidupan dunia itu selayaknya hanya seperti 2 gelas air minum saja. Sekuat apapun kita kejar, selama apapun kita kejar, dengan mempertaruhkan seluruh umur kita, ya, bukan hanya kekayaan, tapi juga hal-hal yang tidak bermanfaat yang lainnya, itu semuanya hanya ibarat seperti 2 gelas ini. Jadi sudah sepatutnya untuk kita, ketika kita punya ambisi di dunia, maka cukuplah ambisi tersebut hanya berada di dunia saja. Jangan sampai kita habiskan seluruh umur kita untuk mengejar hal tersebut. Karena Ibnu Samak memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana ketika seorang manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu hal, maka kenikmatan yang dia miliki itu akan hilang dengan sia-sia. Dan ini kalau kita misalkan diberikan oleh Allah taala kekayaan yang sungguh sangat luar biasa, ya bukan kita, antum tanya kepada orang-orang yang sedang sakit walaupun dia kaya gitu kan, kekayaannya itu tidak akan membuat dia bahagia. Ya, kekayaannya tidak akan membuat dia bahagia. Bahkan dia rela untuk mengeluarkan seluruh uangnya untuk diberikan kepada seseorang yang bisa menyembuhkannya. Nah, ini sudah terbukti. Kita lihat zaman-zaman kemarin, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, banyak orang yang kena corona, yang sedang berjuang di saturasi 70, mereka rela untuk mengeluarkan segala cara untuk bisa bernapas kembali untuk hidup di dunia. Karena apa? Karena ingin menggapai ambisinya. Dan ketika itu juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Jadi ketika Allah berkata demikian, tentunya Allah juga enggak lebay. Allah yang maha tahu tentang kehidupan manusia. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Ta'ala menyampaikan, lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah. Kalaulah dunia ini, jadi Allah itu nganggap dunia itu seperti satu dari sayap nyamuk. Ya, karena Allah menganggap dunia seperti itu, maka Allah rela untuk membagikan sebagiannya atau sebagian rezekinya, sebagian kebaikannya kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena Allah anggap dunia itu hal yang remeh, maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pun masih Allah kasih rezeki, masih kasih Allah minum. Ya. Kalau bukan karena Allah seperti itu, maka sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkan hal tersebut. Itu saking remehnya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah anggap dunia itu penting, ya sudah dari dulu Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana kita, kalau kita punya rumah, kemudian di depan rumah kita ada pohon dan daunnya berjatuhan. Ketika kita melihat tetangga-tetangga pada ngambilin daun-daunnya yang katanya untuk dijual atau akan bermanfaat untuk mereka, sedangkan kita berpendapat bahwasanya daun tersebut nggak ada manfaatnya, biasa aja, akan menjadi sampah. Nah, ketika kita berpandangan seperti itu, tentu kita akan mempersilahkan, silakan ente ambil aja sebanyak mungkin, ane redo, gitu. Ente mengambil 1 ton, 2 ton, silahkan, ane redo. Tapi kalau misalkan kita menganggap daun itu penting, tentunya kita akan mengambil atau membuat perhitungan dengan mereka. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dijadikan sebagai tandingan-tandingan dengan Tuhan-Tuhan yang lain, Allah pun akan membuat perhitungan dengan kita. Dalilnya apa? Di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan yang lainnya. Jadi Allah Ta'ala itu sangat baik kepada umatnya. Lau lam yakun aunun minallah lil fata, dalam
puisi atau antologinya Imam Syafi'i. Di sana dikatakan, kalaulah bukan karena pertolongan Allah Ta'ala kepada seorang pemuda, sesungguhnya yang akan merusak diri pemuda tersebut adalah blunder-blundernya di masa muda. Antum tahu punya blunder kan? Blunder-blunder antum itu seperti apa, hanya antum yang tahu. Dan kalaulah bukan karena pertolongan Allah Ta'ala, antum itu akan hancur karena blunder-blunder yang antum lakukan di dunia ini. Bukan karena haters antum, bukan. Haters antum mungkin akan menyerang antum dengan segala upaya yang mereka ketahui tentang diri antum. Tapi itu nggak ada apa-apanya. Yang paling berat yang akan menghancurkan kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri. Padahal Allah telah berfirman, wahai fulan, laksanakan ini, jauhi ini. Tapi kita blunder di sana. Tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap khutbah beberapa asatidz selalu menyampaikan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billah, dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari segala keburukan yang ada pada diri kita. Dan ini sudah sepatutnya ya, agar kita menyadari bahwasannya keburukan atau blunder yang sering kita lakukan itu justru yang nantinya akan menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, bahkan memperlambat kita ketika kita di yaumul hisab. Jadi hati-hati ya, blunder-blunder ini yang kadang kita nggak ketahui, karena kesalahan yang orang lain lakukan itu seperti seekor gajah kalau kata para pepatah gitu kan. Sedangkan kesalahan yang kita lakukan itu seperti seekor semut yang nggak kelihatan, kadang kita injek pun nggak berdampak apa-apa. Nah, kita kembali lagi ke Ibnu Sammad dan Harun ar-Rasyid. Mereka berdua telah menggambarkan tentang bagaimana remehnya kehidupan di dunia ini. Dan hadis Allah Ta'ala juga tadi telah membuktikan bahwasannya Allah Ta'ala itu maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Bahkan orang yang kafir pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak berhenti sampai di situ, bahwasannya firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, di surat Al-Ankabut kalau nggak salah. Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya segala usaha, upaya, ambisi yang kita lakukan di dunia ini itu semuanya hanya game sesaat atau permainan sesaat. Jungkir balik ente untuk mengajar ambisi dunia itu Allah anggap hanya game sesaat, permainan sesaat. Kita yang tahu tentang kesusahan keluarga kita, kita yang tahu tentang bagaimana kerja 24 jam atau setengah hari, itu susahnya luar biasa untuk mendapatkan uang gitu kan. Tapi Allah anggap itu semuanya hanya game, hanya permainan yang tidak menghasilkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita hati-hati. Al-Quran telah menyebutkan bahwa dunia itu fana. Al-Quran telah menyebutkan bahwasannya kehidupan di dunia itu hanya sekedar senda gurau dan juga permainan. Tapi justru malah kita serius berada di dalamnya. Fokus untuk mengejar dunia, ambisi kita full, kita curahkan seluruh umur kita untuk mengejar hal itu. Tapi Allah Ta'ala menganggapnya hanya sebagai game. Sakit hati tentunya kita kan. Tapi itulah sang pemilik makhluk. Allah ingin mengajarkan kepada kita, udah dunia sekedar aja. Yang engkau bisa lakukan, engkau lakukan. Yang engkau tidak bisa lakukan, sudah tinggalkan. Gitu kan. Bahkan banyak hadis mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat dan juga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan apa yang memang memungkinkan mereka lakukan. Itu, Anda lupa ada hadis khususnya. Nah di sana kemudian Allah Ta'ala menyampaikan, kalau Anda atau kalian mau tahu hakikat kehidupan di dunia, tengok ayat setelahnya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kebahagiaan sejati, kehidupan sejati, keindahan yang luar biasa itu hanya ada di akhirat kelak. Jadi jangan sampai itu tertukar, jangan sampai kita blunder di sana. Ini bukan hiperbola, sekali lagi. Ini bukan lebay atau berlebihan, tapi ini langsung Allah Ta'ala yang sampaikan kepada kita. Kalau tadi kita bisa mengambil pelajaran dari Harun ar-Rasyid dan Ibnu Sammad, tentunya ya, mereka orang yang paling tahu tentang kondisinya. Harun ar-Rasyid orang yang kaya, menikmati kemewahan, tapi kemewahan bagi dirinya tidak ada apa-apanya ketika dihadapkan dengan penyakit-penyakit tadi.
Tentunya di sini kita bisa belajar, ya, bisa belajar dari Harun Ar-Rasyid dan juga Ibnu Sammak. Dan juga kita bisa belajar dari firman Allah Ta'ala yang tadi. Nah, akang teteh yang Allah muliakan, ada yang lebih inti lagi dari itu semua. Ya, tentunya sebentar lagi, berapa hari lagi ya, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, ketika kita tahu bahwa 11 bulan yang kita lakukan itu banyak kekurangannya, banyak ya justru malah khilafnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini untuk fokus. Untuk fokus apa? Fokus ibadah. Tapi bukan berarti fokus ibadah di sini antum tidak mau bergerak untuk melakukan hal yang lainnya. Bukan seperti itu maksudnya. Karena Rasulullah SAW puasa 9 tahun, puasa 9 kali selama hidupnya, itu Rasulullah bukan hanya berada di kota Madinah, duduk-duduk menghafal Quran atau memurojaah Al-Quran saja. Bukan seperti itu. Rasulullah 9 tahun selama sisa hidupnya 9 kali puasa, ya, dari tahun kedua Hijriah sampai 10 Hijriah. Itu kondisi beliau dan juga para sahabat macam-macam. Ada yang ketika bulan Ramadan ini beliau perang, ada ketika bulan Ramadan ini beliau dalam perjalanan perang, ketika bulan Ramadan ini juga Rasulullah SAW pulang dari perang. Itu semuanya rata-rata Ramadan yang dilalui oleh Rasulullah SAW sebagian besarnya adalah perang. Ada Fathu Makkah, ada perang Tabuk, ada perang Khandaq, ada perang Badar, dan ada perang-perang yang lainnya. Bayangkan, dan ini kita taunya bahwasannya puasa di bulan Ramadan diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW hanya sebagai kewajiban biasa yang dimulai dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari saja. Padahal hakikat dari puasa atau shaum Ramadan yang Allah wajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad itu bukan itu. Jadi kita harus tahu ruh di balik ibadah, kenapa ibadah tersebut disyariatkan, agar motivasi kita dalam melakukan ibadah itu lebih luar biasa lagi. Kalau tadi kita telah diberikan pelajaran tentang pandangan kita terhadap dunia selama 11 bulan, maka kita sekarang dihadapkan dengan satu bulan yang sangat mulia, yang dimana kalau misalkan kita melakukan ibadah di dalamnya, pahalanya akan dilipat gandakan, bahkan dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita serius melakukan ibadah di dalamnya. Cukuplah cerita atau nasihat yang disampaikan oleh Khalid bin Al-Walid kepada beberapa orang sahabat menjelang wafatnya. Beliau berkata seperti ini, syahidtu mi'ata zahfin aw nahwaha. Aku telah menyaksikan 100 peperangan atau lebih selama hidupku. Ya, kalau kita tahu Khalid bin Al-Walid itu berhasil menaklukkan Persia, Irak, dan juga Syam itu hanya dalam waktu 13 bulan saja. Panglima perang atau komandan perang zaman sekarang seperti Napoleon Bonaparte atau Hitler, Mussolini, dan yang lainnya, orang-orang fasis, itu nggak ada yang bisa mengalahkan Khalid bin Al-Walid ketika itu. Hanya menggunakan kendaraan kuda dan pedang ataupun tombak. Itu beliau berhasil menaklukkan Persia, Irak, dan Syam selama 13 bulan. Dan Khalid bin Al-Walid curhat kepada salah seorang sahabat sambil berkata demikian, dan sesungguhnya kalian tidak akan menjumpai di tubuhku kecuali luka bekas pukulan atau sayatan. Minum dulu. Bekas luka atau sayatan. Jadi saking luar biasanya Khalid dalam berperang, ya, sehingga banyak sekali luka yang beliau terima radhiyallahu anhu. Tapi beliau sangat bersedih. Kenapa beliau sangat bersedih? Karena apa? Wa ana dha amutu 'alal firash. Beliau merasa bahwasanya ajalnya akan datang sedangkan beliau sekarang berada di atas pembaringan. Itu hal pertama yang ditangisi oleh Khalid bin Al-Walid ketika curhat kepada salah seorang sahabat, dan tentunya hal tersebut membuat sahabat ini sangat sedih juga. Khalid bin Al-Walid mengharapkan syahid di jalan Allah ketika dalam peperangan, tapi Allah menakdirkannya meninggal di atas kasur.
Orang yang ingin jihad, orang yang ingin meninggal ketika jihad, Allah Ta'ala takdirkan untuk meninggal ketika itu. Tapi Khalid bin Al-Walid tidak. Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Khalid bin Al-Walid itu kalau naik kuda, kakinya tuh napak ke bawah. Bayangin sama antum tingginya kayak gimana. Itu Khalid bin Al-Walid. Kakinya itu napak loh. Kita jinjit aja enggak gitu kan. Itu Khalid bin Al-Walid, luar biasa. Orang segagah beliau mengharapkan syahid di jalan Allah, mati dalam peperangan, tapi Allah Ta'ala tidak izinkan. Yang ini membuat Khalid bin Al-Walid tersedih, ya, sehingga curhat kepada sahabat tersebut. Dan tentunya ketika kita berharap untuk syahid tapi Allah tidak menakdirkannya, maka dalam hadis sahih dikatakan orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Dan para ulama sepakat, Khalid bin Al-Walid mati dalam keadaan syahid walaupun beliau tidak mati dalam keadaan terbunuh, tapi karena sakit atau karena usianya sudah tua. Itu hal pertama. Khalid tidak mati karena jihad atau tidak mati karena syahid di medan perang. Itu hal pertama. Hal kedua yang membuat Khalid bin Al-Walid sedih adalah wa'ala qillati mu'amalati ma'al Qur'an. Nah, ini intinya yang Anda ingin sampaikan. Jadi seorang Khalid, seorang sahabat, ketika ajalnya ingin menjemput, beliau radhiyallahu anhu memuhasabah dirinya tentang kekurangannya. Kekurangan yang padahal orang lain sudah dapatkan. Bukan dunia, bukan. Tapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bandingkan. Beliau hanya bisa jihad. Beliau hanya bisa mempersembahkan dirinya untuk menegakkan kalimat Allah. Tapi ternyata Khalid bin Al-Walid merasa dirinya itu kurang dalam hal muamalah bersama Al-Quran. Ya, kalau kita tengok sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan, sahabat yang paling sultan, yang paling banyak cuannya. Ya, kalau orang zaman sekarang bilang, itu tilawahnya ketika bulan Ramadan sehari hatam. Jadi kalau 30 hari ya 30 kali hatam. Itu Utsman bin Affan yang perdagangannya di mana-mana, tapi nggak lupa untuk melakukan tilawah atau khataman Quran. Allah alam, sambil dagang mungkin, sambil komat kamit, sambil ngaji, Allah alam. Karena sahabat zaman tersebut udah di luar kepala semua ayat-ayat Allah. Apalagi Utsman. Utsman termasuk ke dalam sekretarisnya Rasulullah SAW. Ya. Dan pada masa Utsman juga Al-Quran kembali ditulis karena banyak ikhtilaf di antara para sahabat ketika itu. Jadi kejadiannya itu ketika perang untuk menaklukkan Armenia. Antum tahu Armenia di mana? Armenia, sering dengar kan Armenia? Di daerah Balkan, ya, Balkan. Ya, jadi tetangga-tetanggaan dengan Ukraina, Rusia dan yang lainnya, Bukhara. Nah, itu Armenia, daerah sana. Itu banyak di antara para sahabat karena yang jihad ke sana itu dari macam-macam kalangan. Ada yang berasal dari Madinah, ada yang berasal dari Syam karena Syam sudah ditaklukkan, ada yang berasal dari Irak. Itu setiap daerah punya bacaannya masing-masing. Ketika sampai di Armenia, orang Armenia bingung. Dan para sahabat ketika dalam perjalanan baca Quran juga bingung karena setiap daerah punya qiraatnya, punya bacaannya. Makanya di sana kabar tersebut sampai kepada Utsman bin Affan, sehingga motivasi inilah yang menyebabkan Utsman bin Affan ingin menyatukan kembali atau menulis kembali Al-Quran. Nah, tapi bukan itu yang ingin kita bahas. Nah, kita kembali kepada syakhsiyah Utsman bin Affan. Ya, beliau walaupun orang yang sangat sibuk di zamannya, tapi ketika bulan Ramadan beliau berubah menjadi seorang ahli ibadah. Dan sekali lagi, kegiatan para sahabat bukan hanya diam di masjid aja, bukan hanya i'tikaf saja, tapi apa? Banyak berinfak, sedekah, jihad dan yang lainnya. Ya, kita ambil contoh dari Utsman bin Affan tadi. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i sama panutan kita semua dalam mazhab Syafi'i. Udah sangat masyhur, beliau ketika Ramadan tuh hatamnya berapa kali? 60 kali. 60 kali. Dan itu tidak mengganggu aktivitasnya dalam berdakwah. Ya tentu kalau kita bandingkan banyak sekali kekurangan kita. Ya, apalagi mereka ulama, panutan umat. Kalau kita apa? Kalau orang Sunda bilang remahan rengginang ya. Remahan rengginang. Ya bukan seperti itu juga. Ya sama, mereka manusia, kita manusia, yang membedakan hanyalah usaha.
Yang membedakan hanyalah usaha. Mereka faham betul tentang hakikat dunia. Mereka faham betul tentang hakikat kehidupan ini. Maka dari itu para ulama bilang ketika mengetahui Khalid bin Al-Walid meninggal dan curhat tentang sedikitnya muamalah beliau terhadap Al-Quran, para ulama bilang wajar. Wajar. Kenapa? Karena beliau sibuk berjihad, menegakkan kalimat Allah. Dan hal tersebut udah senilai dengan atau bahkan lebih dibandingkan mereka-mereka yang hanya duduk di masjid-masjid untuk ibadah saja tanpa memperhatikan sekelilingnya. Dan Khalid bin Al-Walid telah mendapatkan keutamaan ini. Jadi pertanyaannya adalah kesibukan apa yang kita miliki sehingga hal tersebut bisa mengalihkan kita dari Al-Quran. Khalid bin Al-Walid yang seorang panglima besar saja bersedih ketika tidak bisa menyaingi para sahabat yang lain dalam bacaan Al-Qur'annya. Kadang kita sedih itu dengan hal-hal yang justru ironi. Lihat temannya dapat rezeki lebih banyak, itu justru kita sedih. Tapi kalau misalkan kekurangan yang ada pada diri kita dalam hal ibadah, justru kita malah biasa saja. Lihat temannya setiap hari bangun jam 1, kita masih tertidur, kita biasa aja. Padahal kalau misalkan kita lihat teman kita yang bangun awal-awal dan usahanya luar biasa dan sudah sepantasnya dia dapat hal yang lebih mulia daripada kita, maka sesungguhnya kita akan tersadar. Al-ajru biqadril masyaqqah. Kaidah para ulama, ini bukan hadis tapi kaidah. Bahwa imbalan apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan usaha kita. Kalau usaha Anda hanya lari 2 meter, maka Anda akan mendapatkan sesuai dengan usaha Anda lari 2 meter. Tapi kalau misalkan Anda berlari fafirru ilallah sampai 100 kilo atau bahkan 300 kilo, maka sudah sepatutnya hal yang Anda dapat pun akan lebih banyak daripada yang lainnya. Begitulah kehidupan dan juga hakikat akhirat. Jadi jangan sampai tertukar, jangan sampai kita mengejar yang fana, tapi justru malah menghindarkan hal-hal yang sudah Allah katakan bahwasanya hal tersebut merupakan suatu kekekalan yang akan kita peroleh nanti di akhirat kelak. Ya, jadi persiapkan baik-baik ilmunya tentang puasa Ramadan, persiapkan baik-baik juga kondisi jiwa dan ruh antum untuk menghadapi bulan Ramadan. Dari sekarang perbanyak lagi tilawahnya, dari sekarang perbanyak lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasanya. Ya, jangan sampai seorang muslim masuk ke dalam bulan Ramadan dia tidak mengetahui hukum-hukum Ramadan. Ya. Yang lebih parah lagi ketika kita masuk ke bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Raghima anfun imri'in adrakahu Ramadan falam yughfarlah. Sangat merugi seorang hamba yang ketika bertemu dengan Ramadan tapi dia malah menyia-nyiakannya, bahkan sampai-sampai dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang golongan yang seperti ini. Semoga Allah Taala menjauhkan kita dari segala keburukan dan semoga Allah Taala selalu menjadikan keistiqomahan kepada kita semua dalam ibadah kepadanya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.